Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Namun, sebelum kita membahas mengenai nilai mutlak, saya akan membahas tentang jarak terlebih dahulu. Kita lihat, misalkan saya mempunyai sebuah garis bilangan. Nah, apabila seseorang berada di titik 0, dia ingin berjalan sejauh 3 langkah ke arah kanan, di manakah posisi orang tersebut atau di titik manakah posisi orang tersebut? Maka kita hitung ya, dia berjalan ke arah kanan sejauh 3 langkah. Ke 1, 2, 3. Nah, maka dia berada di titik 3. Betul ya? Dia berada di titik 3 ini. Nah, sekarang berapakah jarak dari 0 sampai 3 atau berapakah jarak yang dilalui oleh orang tersebut? Oke, benar sekali. Orang tersebut menempuh jarak sejauh 3 langkah karena ini tadi 1, 2, dan 3. Maka jarak dari titik 0 ke titik 3 adalah 3. Nah, sementara misalkan orang tersebut tadi berada di titik 0 dan dia ingin berjalan sejauh 3 langkah ke arah kiri, maka di titik manakah orang tersebut akan berada? Kita cari tahu. 1, 2, 3. Oke, orang tersebut berada di titik min 3. Tapi berapakah jaraknya atau jarak yang dilalui oleh orang tersebut? Kita hitung, 1, 2, 3. Maka orang tersebut melalui jarak sejauh 3 langkah. Gitu ya. Nah, ternyata jarak dari 0 ke 3 dan 0 ke min 3 itu dia sama. Hasilnya adalah 3. Nah, apakah mungkin jarak ini negatif? Betul sekali, tentu saja tidak mungkin. Jarak tidak ada yang negatif. Begitu ya. Maka jarak itu selalu positif. Itu. Jarak selalu positif. Nah, jarak ini erat kaitannya dengan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini bisa kita asumsikan sebagai jarak. Sebelumnya, perlu kita ketahui simbol dari nilai mutlak atau nilai mutlak bisa dituliskan dengan simbol garis 2. Atau seperti ini. Misalkan kita mau menentukan nilai mutlak dari 3. Nah, simbol ini membacanya adalah nilai mutlak. Nilai mutlak dari 3 adalah 3. Karena konsep nilai mutlak ini sama dengan konsep jarak. Kita lihat seperti tadi, jarak antara 0 sampai 3 adalah 1, 2, 3. Maka nilai mutlak dari 3 adalah 3. Kemudian, nilai mutlak dari min 3 adalah, betul sekali, 3. Nilai mutlak dari min 3 juga 3. Karena nilai mutlak ini selalu positif. Nilai mutlak dia selalu positif, sama seperti jarak. Ya, dan simbol dari nilai mutlak bisa dilambangkan seperti ini. Jadi yang atas ini membacanya nilai mutlak dari 3. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dari nilai mutlak. Nah, misalkan X itu merupakan suatu bilangan real, maka nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0, dan akan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, contohnya atau itu artinya, coba kita lihat ini. Di sini ada nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Kok bisa dapat 3 dari mana? Ini bisa kita lihat dari definisi di bawah ini. Nilai mutlak 3 yang ada di dalam nilai mutlak adalah 3. 3 itu positif atau negatif?
positif. Berarti yang positif itu yang atas atau yang bawah? Oke, betul sekali. Yang positif adalah yang atas karena X lebih dari 0 adalah positif. Karena 3 itu positif, maka dia hasilnya adalah X itu sendiri. Ini X, maka ini hasilnya X. Maka kalau ini 3, hasilnya juga akan 3. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini. Nilai mutlak dari min 3. Kok bisa 3 dari mana? Nilai mutlak dari min 3. Yang ada di dalam nilai mutlak adalah min 3. Min 3 ini merupakan bilangan negatif. Bilangan negatif berarti dia menurut definisinya adalah yang bawah ini. X kurang dari 0, berarti kan dia negatif. Nah, kalau dia negatif, maka nilainya adalah min X. Maka dia min yang ada di dalam nilai mutlak itu. Kalau di sini ada min 3, maka dia menjadi seperti ini. Saya tuliskan lagi. Nilai mutlak dari min 3 sama dengan ini tadi kan min X. Berarti di sini ditulis min. X-nya berapa? X-nya ya yang ada di dalam nilai mutlak itu. Yang ada di dalam nilai mutlak berapa? Min 3. Berarti di sini kita tulis min 3. Min 3 hasilnya adalah 3. Karena negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Oke, selanjutnya, misalkan diketahui suatu persamaan nilai mutlak AX plus B sama dengan C, maka akan berlaku sifat, ada dua sifat di sini. Jika C-nya itu lebih dari 0, nah, definisinya bisa kita tuliskan, dia akan bernilai AX plus B untuk X lebih dari sama dengan min B per A, dan dia akan bernilai min AX plus B untuk X kurang dari min B per A. Nah, namun, jika dia C-nya itu kurang dari 0 atau C-nya itu merupakan negatif, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi kalau kalian menemukan C-nya ini kok dia merupakan bilangan negatif, maka kalian tidak usah repot-repot menghitungnya, langsung saja tuliskan himpunan kosong atau tuliskan saja tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut, begitu saja. Nah, sekarang langsung saja saya berikan contoh. Misalkan ada suatu persamaan nilai mutlak 2x plus 6 sama dengan 8. Nah, kalian di sini diminta untuk menuliskan definisi dari nilai mutlak tersebut. Kita lihat berdasarkan sifat ini. Kita lihat nilai C-nya. C-nya di sini berapa? Oke, 8. 8 berarti dia bisa dicari himpunan penyelesaiannya atau tidak? Oke, benar sekali. Karena 8 ini positif, berarti dia masuk ke kategori yang atas ini ya. C lebih dari sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan definisi seperti berikut. Nah, kita tuliskan dulu. Di sini, dia akan bernilai 2x plus 6 untuk X lebih dari sama dengan min B per A. Kita lihat di sini. B-nya berapa? Ini kan min B per A. B-nya ini, A-nya ini. Di sini. B per A, B-nya adalah 6. Berarti bisa kita tuliskan min 6, A-nya adalah 2, berarti min 6 per 2. Atau min 6 per 2 adalah min 3. Betul sekali. Di sini berarti X lebih dari sama dengan min 3. Nah, dia akan bernilai negatif 2x plus 6 untuk X kurang dari min 3. Nah, kalau kalian bingung min 3 ini dapat dari mana? Di sini saya berikan catatan. Di situ kan 2x plus 6. Nah, rumusnya tadi min B per A, maka B-nya adalah 6. Berarti di sini min 6 per A-nya adalah 2, berarti di sini 2 sama dengan min 3. Atau bisa juga kalian pindah ruas. Atau bisa juga 2x plus 6 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 6, dan x sama dengan min 6 dibagi 2 adalah min 3. Nah, di sini sama. Ini dan ini. Kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya, bagaimana jika nilai mutlak 3x plus 1 sama dengan negatif 3? Nah, kita disuruh menuliskan definisi dari ini. Bagaimana caranya? Kita lihat nih, di ruas kanan atau nilai C. Nilai C-nya berapa? Negatif 3. Kalau negatif 3 berarti dia masuk kelompok yang atas atau yang bawah? Sifat yang atas atau yang bawah? Oh, ternyata negatif 3 adalah kurang dari 0. Maka sama seperti yang ini, C kurang dari 0. Karena di sini negatif 3 berarti tidak ada bilangan
real yang memenuhi. Ya, tahu himpunan penyelesaiannya nanti merupakan himpunan kosong. Jadi kalau kalian menemukan negatif pada C-nya, langsung saja selesai. Atau tidak ada bilangan real yang memenuhi. Kalian tidak perlu repot-repot menuliskan ini. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita menggunakan konsep definisi. Berdasarkan konsep definisi sebelumnya, langkah pertama yang harus kita lihat adalah C-nya. Di sini, persamaan X plus 1 sama dengan 3 ini, C-nya bernilai berapa? Oke, benar sekali 3. Nah, C-nya ini positif atau negatif? Positif. Kalau positif berarti bisa kita tuliskan definisinya. Nah, kita tulis dulu di sini nilai mutlak X plus 1. Dia definisinya berarti di sini ada X plus 1 jika X lebih dari sama dengan berapa? Oke, min 1. Dapat min 1 dari mana? Dari rumusnya tadi. Min B per A. B-nya 1, A-nya 1. Berarti min 1. Atau bisa juga X plus 1 sama dengan 0. Satunya pindah ruas ke kanan. Berarti X sama dengan min 1. Berarti ini. Atau min X plus 1 jika X kurang dari min 1. Gitu ya. Nah, setelah kita menuliskan definisi ini, selanjutnya kita bisa menggambarkan ke dalam garis bilangan. Karena di sini ada min 1, maka kita tulis di sini di titik min 1. Nah, garis bilangan ini ada dua daerah, yaitu daerah sebelah kanan min 1 dan daerah sebelah kiri min 1. Misalkan daerah sebelah kanan min 1, saya tuliskan daerah A. Dan daerah sebelah kiri min 1, saya tuliskan daerah B. Maka di sebelah kanan min 1, dia berarti daerah yang atas atau yang bawah? Oke, benar sekali, daerah yang atas. Kenapa daerah yang atas? Karena X-nya lebih dari sama dengan min 1. Di sebelah kanan min 1 adalah, kan ada bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dia X-nya lebih dari sama dengan min 1. Maka di sini kita sebut daerah A. Dan yang bawah merupakan daerah B. Nah, setelah kita mendapatkan daerah A dan daerah B, sekarang kita cari penyelesaiannya. Yang pertama, untuk X lebih dari sama dengan min 1, atau ini dia daerah A ya. Untuk X lebih dari sama dengan min 1, kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu. Nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3. Nah, caranya kita lihat di sini kan daerah A, X lebih dari sama dengan min 1, berarti kan yang atas. Maka kita gunakan yang ini. Setiap kali ada tanda nilai mutlak, kita ganti dengan ini, yang atas ini. Berarti langsung saja kita tulis X plus 1 sama dengan 3. Kemudian kita tulis X sama dengan satunya pindah ruas ke kanan, 3 dikurangi 1 berarti 2. Kita lihat, X sama dengan 2. Di sini 2, apakah termasuk ke dalam daerah A? Apakah 2 terletak di sebelah kanan dari min 1? Akan ini. Oh iya, 2 di sebelah kanan min 1. Atau 2 lebih dari sama dengan min 1. Maka ini dia memenuhi. Kemudian selanjutnya, untuk X kurang dari min 1, atau dia daerah B. Berarti di sini kita tulis lagi persamaannya X plus 1 sama dengan 3. Maka nilai mutlak X plus 1 kita ganti dengan yang atas atau yang bawah? Oke, betul sekali, kita ganti dengan yang bawah. Kenapa yang bawah? Karena yang bawah merupakan daerah B. Berarti di sini min X plus 1 sama dengan 3. Berarti ini tandanya berubah semua menjadi min X min 1 sama dengan 3. Maka min X sama dengan min 1-nya pindah ruas, 3 tambah 1 adalah 4, dan X sama dengan min 4. Kita lihat, min 4. Min 4 apakah dia ada di daerah B?
Ini kan kita membicarakan daerah B. Apakah min 4 itu ada di sebelah kirinya min 1? Oke, betul sekali. Min 4 terletak di sebelah kirinya min 1. Atau min 4 kurang dari min 1. Maka dia memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3 adalah 2 dan min 4. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah min 4,2 atau 2, min 4 juga boleh. Contoh selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 5 min X sama dengan 4. Dengan menggunakan definisi, maka kita buat seperti tadi. Sini kita tuliskan nilai mutlak 5 min X. Gini. Nah, namun kalian perlu hati-hati di sini. Kalian lihat, X-nya adalah negatif, sementara yang ini tadi X-nya adalah positif. Maka yang sebelah atas, ini kan yang atas positif, yang bawah negatif. Karena di sini negatif, yang atas kita tuliskan negatif terlebih dahulu. Berarti di sini ada tanda negatif 5 min X. Sementara yang bawah kita tuliskan positifnya 5 min X. Itu ya. Jadi diingat-ingat, kalau X-nya di sini negatif, maka yang atas kalian tulis negatif terlebih dahulu, yang bawah harus positif. Kalau dia di sini nilainya tadi positif, maka yang atas positif, yang bawah negatif. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jika X-nya lebih dari sama dengan, ya di sini X-nya lebih dari sama dengan berapa? Oke, benar sekali, 5. Kenapa bisa dapat 5? 5 min X sama dengan 0. X-nya kita pindah ruas berarti X sama dengan 5, maka di sini menjadi 5. Sementara yang bawah juga sama. Jika X kurang dari 5. Gini. Selanjutnya sama seperti tadi, kita buat garis bilangannya. Karena ini 5, berarti di sini titiknya 5. Di sebelah kanan adalah daerah A, sebelah kiri adalah daerah B. Yang merupakan daerah B, yang merupakan daerah A yang atas atau yang bawah? Oke, benar sekali, daerah A adalah daerah yang atas. Karena X lebih dari sama dengan 5, semua himpunannya terletak di sebelah kanan dari 5, yaitu daerah A. Maka di sini daerah A, X kurang dari 5 berarti ada di sebelah kirinya 5, yaitu daerah B. Di sini kita tulis daerah B. Selanjutnya, setelah kita menentukan daerah A dan daerah B, sekarang kita selesaikan persamaannya. Kita tulis A untuk X lebih dari sama dengan 5. Kita tuliskan persamaannya 5 min X sama dengan 4. Nah, nilai mutlak 5 min X sama dengan 4. Daerah A tadi yang atas, maka jika terdapat nilai mutlak 5 min X, kita ganti dengan, benar sekali, kita ganti dengan min 5 min X. Langsung saja ya, saya tuliskan. Karena ini min, berarti semua tanda yang ada di dalam kurung dia berganti tanda menjadi min 5 plus X. Ini 5-nya positif berarti menjadi negatif, X-nya negatif berarti menjadi positif, sama dengan 4. Selanjutnya, X sama dengan min 5 pindah ruas ke kanan berarti 4 ditambah 5 adalah 9. Kita lihat, 9 apakah lebih dari sama dengan 5? Ternyata 9 itu lebih besar daripada 5, maka dia memenuhi. Selanjutnya, daerah yang B. Maka untuk X kurang dari 5. Untuk X kurang dari 5, kita tuliskan dulu persamaannya. 5 min X sama dengan 4. Berarti, kalau terdapat nilai mutlak 5 min X, kita ganti dengan, kita lihat daerah B kan ini, kita ganti dengan 5 min X. Berarti kita tulis 5 min X sama dengan 4. Maka di sini min X sama dengan 5-nya pindah ke ruas kanan, berarti 4 dikurangi 5 adalah min 1. Maka X-nya sama dengan min 1. Min X dibagi dengan min 1. Min 1 dibagi dengan min 1 adalah 1. 1 apakah kurang dari 5? Benar sekali, maka dia memenuhi. Nah, karena keduanya memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 9. Misalkan, di sini kok ketemu 6. Apakah dia memenuhi?
Tentu saja tidak, karena di sini kan 6 kurang dari 5, pernyataannya salah. Atau kita lihat daerah B di sebelah kiri dari 5. Sementara 6, apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Di sebelah kanan. Jadi misalkan ini kok ketemu 6, karena 6 itu di sebelah kanan, maka dia tidak memenuhi. Maka yang kalian tulis himpunan penyelesaiannya hanya yang 9. Jadi himpunan penyelesaian ditulis apabila dia memenuhi pernyataan ini. Atau dia berada pada daerah yang sesuai dengan ini. Gitu ya. Contoh berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X-3 ditambah nilai mutlak 3X-6 sama dengan 5. Dengan menggunakan konsep definisi, maka kita tuliskan masing-masing definisi dari kedua nilai mutlak ini. Yang pertama, kita tuliskan definisi dari nilai mutlak X-3. Ya. Kita tuliskan definisinya terlebih dahulu. Sama dengan K di sini ada X-3 jika X lebih dari sama dengan berapa? Oke, benar sekali. X lebih dari sama dengan 3. Karena X-3 sama dengan 0, min 3 pindah ruas, hasilnya adalah 3. Dan min X-3 jika X kurang dari 3. Nah, satu dulu. Selanjutnya, kita tuliskan definisi nilai mutlak yang kedua. Nilai mutlak yang kedua, saya tuliskan di bawahnya saja. Nilai mutlak 3X-6 sama dengan, di sini berarti 3X-6 jika X lebih dari sama dengan, oke, benar sekali, min 6 dipindah ke ruas kanan, berarti min 6 dibagi dengan 3 adalah, maksud saya 6 dibagi dengan 3 adalah 2. Tahu dengan menggunakan tadi rumus min B per A, B-nya adalah min 6, berarti min 6 kan 6 dibagi dengan 3 adalah 2. Dan yang bawah adalah min 3X-6 jika X kurang dari 2. Nah, setelah kita menuliskan kedua definisi ini, selanjutnya kita buat garis bilangan. Kita lihat di sini, ini ada 3 dan ada 2, kita letakkan di garis bilangan. Misalkan di sini 2, maka ini adalah 3. Pada garis bilangan ini kita mempunyai 3 daerah. 1, 2, 3. Atau saya tulis ini daerah A dan ini daerah B, sementara ini daerah C. Daerah A kan di sebelah sini. Saya bisa menuliskan daerah A itu dia X lebih dari sama dengan 3. Karena dia di sebelah kanan dari 3. Sementara daerah B ini terletak di antara 2 dan 3. Maka bisa saya tuliskan 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Dan C, dia berada di sebelah kiri 2. Jadi saya bisa menuliskannya X kurang dari 2. Gini. Lalu kita kelompokkan. Kita lihat ini daerah A. Nih, X lebih dari sama dengan 3. Berarti kan 3 di sini. Yang lebih dari 3 berarti kan di sebelah kanan dari 3 atau sebelah kiri. Benar sekali. Karena ini pernyataannya X lebih dari sama dengan 3, maka dia harus terletak di sebelah kanan dari 3. Daerah di sebelah kanan 3 adalah daerah A. Maka ini kita tulis daerah A. Sementara X kurang dari 3 berarti kan di sebelah kirinya 3. Di sebelah kirinya 3 ada daerah B dan daerah C. Maka di sini kita tulis daerah B dan daerah C. Sama juga ini. X lebih dari sama dengan 2. 2 di sini. Lebih dari 2 berarti di sebelah kanan dari 2. Yaitu ada A dan ada B. Kita tulis di sini A dan B. Sementara di sebelah kiri 2 terdapat daerah C. Kita tuliskan daerah C.
Setelah itu kita tuliskan penyelesaian dari masing-masing daerah. Yang pertama adalah daerah A. Daerah A untuk X lebih dari sama dengan 3. Untuk X lebih dari sama dengan 3, pertama kita tulis dulu persamaannya. Nilai mutlak X min 3 ditambah nilai mutlak 3X min 6 sama dengan 5. Kita lihat satu-satu. Nilai mutlak X min 3 berarti yang atas ini ya. Kita lihat yang atas. Yang bawah kita biarkan dulu. Karena ini A, kita tulis yang ada variabel A-nya, maka kita pakai yang atas. Jika terdapat nilai mutlak X min 3, kita ganti dengan yang ada daerah A-nya, berarti yang ini. Kita tulis X min 3 ditambah, karena ini daerah A, 3X min 6, kan yang ini. Yang atas apa yang bawah yang kita gunakan? Oke, tepat sekali, kita akan menggunakan yang atas. Kenapa yang atas? Karena yang atas merupakan daerah A. Jadi tinggal kita tulis 3X min 6. Selanjutnya sama dengan 5. Lalu kita operasikan yang ada variabel X-nya. X plus 3X adalah 4X. Sementara min 3 dikurangi 6 adalah min 9 sama dengan 5. Kita pindah ruas. 4X sama dengan 5 ditambah 9. Ini kan 9-nya pindah ruas ke kanan. Berarti 5 tambah 9 adalah 14. X-nya adalah 14 per 4 atau 7 per 2. Kalau disederhanakan. Bisa juga kita sederhanakan menjadi 3,5 juga boleh. Selanjutnya kita tentukan apakah dia memenuhi atau tidak memenuhi. 3,5. Apakah 3, karena ini daerah A, apakah 3,5 itu termasuk di daerah A? Benar sekali, 3,5 kan letaknya di sebelah kanannya A. Di sebelah kanannya 3. Atau 3,5 lebih dari sama dengan 3. Maka dia memenuhi. Dia memenuhi. Yang kedua, daerah B. Daerah B berarti untuk 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Kita tuliskan lagi soalnya. Nilai mutlak X min 3 ditambah nilai mutlak 3X min 6 sama dengan 5. Sama seperti tadi, kita tuliskan yang ada daerah B-nya. Maka X min 3. X min 3 yang ada daerah B-nya atas apa bawah? Bawah kan? B ada di bawah, jadi yang kita tulis adalah yang ini. Sini kita tulis min X plus 3. Saya langsungkan saja, ini negatif, berarti yang ada di dalam kurung akan berubah tanda semua. Di sini menjadi min, yang sini jadi plus, berarti min X plus 3 ditambah. Sekarang kita berpindah ke bawah. Yang ada daerah B-nya atas atau bawah? Atas. B terletak di atas, jadi yang kita tulis adalah yang ini. 3X min 6 sama dengan 5. Selanjutnya kita operasikan yang ada X-nya. Min X ditambah 3X adalah 2X. Plus 3 dikurangi 6 adalah min 3 sama dengan 5. Kita pindah ruas 3-nya, berarti 2X sama dengan 5 ditambah 3 ya. Min 3 pindah ke kanan berarti plus 3, berarti ini 8. Maka X-nya adalah 4. Sini kita lihat 4 apakah terletak di antara 2 dan 3? Daerah B kan di tengah sini. 4 letaknya di mana? Apakah di antara 2 dan 3? Salah. 4 itu letaknya kan di sebelah sini, kanannya 3. Karena dia tidak terletak di daerah B atau tidak berada di antara 2 dan 3, maka dia tidak memenuhi. Kita lihat tidak memenuhi. Selanjutnya kita lanjutkan yang daerah 3 atau daerah C. Daerah C berarti untuk X kurang dari 2. Kita tuliskan lagi soalnya, nilai mutlak X min 3 ditambah nilai mutlak 3X min 6 sama dengan 5. Ya, kita lihat nih. Yang ada daerah C-nya, apakah yang atas atau yang bawah? Benar sekali, C ada di bawah, berarti yang kita tulis adalah yang ini. Berarti di sini min X plus 3, saya langsungkan. Nih, tandanya berubah semua yang ada di dalam kurung. Yang ditambah min 3X min
plus 3x min 6. Kita lihat daerah C yang atas atau bawah. Dia terletak di bawah, berarti ini ya. Kita kurung dulu. Berarti min 3x plus 6. Ingat, tanda yang ada di dalam kurung berubah. Sama dengan 5. Setelah itu, ini kita buka dulu kurungnya ya. Min x ditambah 3. Ini plus ketemu min, berarti di sini min 3x plus ketemu plus, berarti tetap 6 sama dengan 5. Kita selesaikan x-nya, min x min 3x berarti min 4x. 3 ditambah 6 berarti plus 9 sama dengan 5. Kita pindah ruas, min 4x sama dengan 5 dikurangi 9. Karena ini plus 9 pindah ruas ke kanan berarti min 9. 5 min 9 adalah min 4. Maka x-nya ketemu 1. Sekarang kita lihat 1. Apakah 1 itu ada di daerah C? Benar sekali, 1 kan letaknya di sini. Dan 1 kurang dari 2, maka pernyataan ini memenuhi atau benar. Yang terakhir, kita kan sudah menentukan daerah A, B, dan C. Dan yang terakhir, kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya. Perlu kalian ingat, himpunan penyelesaian hanya kalian tulis untuk yang memenuhi saja. Jadi kalian tuliskan 7/2 dan juga 1. Untuk 4 tidak usah kalian tuliskan karena 4 ini tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya, langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak menggunakan konsep definisi, kalian tuliskan dulu definisinya dari masing-masing nilai mutlak tersebut. Kalian rumuskan definisinya, setelah itu kalian buat garis bilangan, lalu tentukan daerahnya, seperti ini, daerah A, B, dan C, kalian tentukan selangnya. Setelah itu kalian cari nilai X dari masing-masing daerahnya, seperti ini tadi. Untuk X lebih dari sama dengan 3, hasil dari X-nya berapa, untuk X lebih di antara 2 dan 3, X-nya ketemunya berapa, dan untuk X kurang dari 2, X-nya ketemunya berapa. Jadi kalian tentukan nilai X dari masing-masing daerah. Selanjutnya, kalian cari nilai-nilai X yang memenuhi daerah-daerah tersebut, seperti ini tadi. Dan yang terakhir, kalian tentukan himpunan penyelesaiannya. Jika dia memenuhi, maka dia merupakan himpunan penyelesaian. Dan jika dia tidak memenuhi, maka dia bukan himpunan penyelesaian dan tidak usah kalian tulis dalam himpunan penyelesaian.